Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa keluar dari kemiskinan hanya dalam waktu 30 hari? Kedengarannya seperti omong kosong, bukan? Mungkin pikiranmu baru saja berkata, itu mustahil. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu, suara itu, yang barusan meragukan, itulah alasan utama mengapa kamu masih berada di tempat yang sama. Lihatlah, kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang. Kemiskinan adalah kondisi pikiran. Dan jika kamu bisa mengubah cara berpikirmu, maka segalanya di sekitarmu pun akan berubah. Aku adalah buktinya. Dan dalam beberapa menit ke depan, aku akan menunjukkan 5 langkah yang, jika kamu jalani dengan disiplin, bisa benar-benar mengubah hidupmu hanya dalam waktu 30 hari. Ini bukan janji kosong. Ini adalah sains. Ini energi. Ini fokus. Percayalah, kamu tidak akan pernah melampaui gambaran dirimu sendiri di dalam pikiranmu. Itu adalah kenyataan yang sekuat hukum gravitasi. Aku selalu mengatakan, jika kamu ingin mengubah hidupmu, kamu harus terlebih dahulu mengubah citra yang kamu bawa dalam benakmu. Karena apa yang kamu lihat ketika menutup mata jauh lebih kuat daripada apa yang terjadi di sekitarmu. Sekarang, jujurlah padaku, ketika kamu membayangkan kesuksesan, apakah kamu melihat dirimu di sana atau hanya membayangkan orang lain yang berhasil? Jujurlah. Karena jika pikiranmu tidak bisa melihat dirimu sebagai orang yang kaya, bahagia, dan sukses, maka kamu akan menghancurkan setiap upaya perubahan, bahkan tanpa menyadarinya. Citra diri itu seperti termostat. Jika diatur pada kekurangan, pada kegagalan, pada sekadar bertahan hidup, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu akan selalu kembali ke titik awal. Pernahkah kamu melihat seseorang yang mulai sukses, lalu tiba-tiba kehilangan segalanya? Kembali menganggur, terjerat utang, menyerah pada proyek yang sebelumnya berjalan baik? Itu bukan nasib buruk. Itu adalah pemrograman. Aku mengalami sendiri. Pada usia 26 tahun, aku benar-benar bangkrut. Utangku lebih besar dari penghasilanku. Aku bekerja di perusahaan pembersih, membawa ember, menggosok lantai, tanpa harapan. Aku pikir itu akan menjadi realitasku selamanya. Karena begitulah aku melihat diriku, pecundang. Orang gagal. Aku tidak percaya bisa menjadi seseorang yang berbeda. Sampai suatu hari, seorang pria memberiku sebuah buku. Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Awalnya, aku hampir tidak mengerti apa-apa. Tapi ada satu kalimat yang membekas di benakku, kamu menjadi seperti apa yang paling sering kamu pikirkan. Kalimat itu seperti bom meledak di kepalaku. Aku mulai memperhatikan diriku sendiri. Setiap pikiran negatif, setiap ucapan kegagalan, semuanya adalah sabotase terhadap diriku sendiri. Lalu aku membuat keputusan, aku harus mengubah citra diriku. Setiap hari sebelum keluar rumah, aku berdiri di depan cermin dan berkata, aku sejahtera. Aku hidup dalam kelimpahan. Aku adalah orang sukses. Aku mengulanginya seperti orang gila. Dan tahukah kamu? Awalnya aku merasa bodoh. Karena semua itu bohong. Aku bukan siapa-siapa saat itu. Tapi kemudian sesuatu yang aneh mulai terjadi, perlahan tubuhku mulai percaya. Cara berdiriku berubah. Suaraku berubah. Dan dunia mulai meresponsku secara berbeda. Tahu kenapa? Karena kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik siapa dirimu sebenarnya. Dan jika kamu ingin menjadi kaya, kamu harus menjadi orang itu terlebih dahulu, di dalam pikiranmu. Dan satu hal lagi, sebuah penelitian dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa orang-orang yang memvisualisasikan tujuannya dengan jelas, dengan melibatkan emosi dan pengulangan, memiliki kemungkinan sebesar 42% lebih besar untuk mencapainya. Ini ilmu, bukan sihir. Ketika kamu mengubah citra dirimu, otakmu mulai mencari peluang, koneksi, solusi, yang sebenarnya selalu ada, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Karena pikiranmu tertutup. Katakan padaku, apakah kamu pernah membatalkan rencana atau impian karena merasa dirimu tidak cukup baik? Pernah merasa kecil saat melihat orang lain berhasil? Pernah meragukan bahwa suatu hari kamu akan memiliki hidup yang makmur? Ngomong-ngomong soal uang, kalau kamu bertanya-tanya tentang nilai yang dimaksud, jumlah aslinya setara kira-kira dengan Rp450.000 Indonesia, yang bisa dicapai dengan menabung secara disiplin dalam waktu 1 bulan. Kalau jawabanmu, iya, berarti kamu masih terjebak dalam gambaran lama tentang dirimu sendiri. Dan kamu harus menghancurkan gambaran itu sekarang juga. Orang-orang seperti Jim Carrey sudah pernah menceritakan hal ini. Sebelum terkenal,
Dia pernah menulis cek simbolis untuk dirinya sendiri dengan nilai kira-kira 26 miliar rupiah, dan dia menuliskan tanggal 5 tahun ke depan di atasnya. Dia membawa cek itu setiap hari di dalam sakunya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Tak lama sebelum tanggal itu tiba, dia menandatangani kontrak dengan nilai yang kira-kira sama, yaitu 26 miliar rupiah. Kamu pikir itu kebetulan? Bukan. Itu adalah keselarasan antara pikiran dan kenyataan. Sekarang, dengarkan aku baik-baik, dari hati yang terbuka. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Kalau video ini sampai ke kamu, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang memanggil perubahan. Dan pintu pertama yang harus kamu buka, adalah pintu pikiranmu. Jadi aku ingin menantangmu. Tapi ini hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh ingin keluar dari kemiskinan mental, emosional, dan finansial. Selama 30 hari ke depan, setiap hari, begitu kamu bangun tidur, tatap mata kamu sendiri di cermin dan ucapkan dengan tegas, saya makmur. Saya penuh kelimpahan. Saya pantas menerima kekayaan. Ulangi kalimat ini selama 2 menit. Meskipun kamu tidak percaya. Meskipun terdengar konyol. Dan malam harinya, sebelum tidur, bayangkan hidup idealmu seolah-olah itu sudah menjadi nyata. Dengan detail. Kamu tinggal di mana? Kamu pakai baju apa? Kamu merasa seperti apa? Lakukan itu. Bukan cuma hari ini. Setiap hari. Kalau kamu melakukannya dengan disiplin, dalam 30 hari, kamu tidak akan mengenali dirimu sendiri. Kemiskinan itu bukan tinggal di rekening bank kamu. Ia tinggal di dalam gambar yang kamu simpan di dalam dirimu sendiri. Dan kalau kamu mengubah gambar itu, saudaraku, kamu akan mengubah segalanya. Mungkin kedengarannya aneh, tapi uang bisa merasakan energimu. Uang tahu kalau kamu menghindarinya, kalau kamu takut padanya, kalau kamu menganggapnya sebagai musuh. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Uang akan menjauh. Karena tidak ada yang suka berada di tempat di mana dia tidak diterima. Termasuk uang. Sekarang jujur jawab satu hal. Apa yang kamu rasakan saat melihat seseorang yang sukses lewat dengan mobil mewah impor? Apakah kamu merasa kagum, atau ada rasa nggak nyaman, sedikit iri, atau bahkan marah? Apakah kamu berkata, hebat, selamat buat dia, atau kamu berpikir, pasti dia curang, menipu, atau melakukan hal yang salah? Pikiran-pikiran ini menunjukkan apa yang tersembunyi di bawah sadar kamu. Dan alam bawah sadar inilah yang membentuk, atau menghancurkan, kenyataan finansial kamu. Perhatikan baik-baik, kebanyakan orang dari kecil diajarkan untuk melihat uang sebagai sesuatu yang negatif. Kita tumbuh dengan mendengar kalimat seperti, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Orang kaya menginjak-injak orang lain. Semakin banyak uang, semakin banyak masalah. Apakah itu terdengar akrab buat kamu? Beberapa tahun lalu, saya bertemu seorang wanita dalam sebuah acara saya di negara bagian Texas. Dia bekerja sebagai guru, penghasilannya kecil, dan selalu hidup dalam utang. Tapi yang paling mengena adalah apa yang dia katakan kepada saya di akhir seminar. Dengan air mata di matanya, dia berkata, Bob, saya sadar bahwa kehidupan keuangan saya selama ini adalah cerminan dari apa yang selalu dikatakan ibu saya, bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Kata-kata itu begitu kuat buat dia, sampai bertahun-tahun, tanpa sadar, dia selalu menjauh dari apapun yang bisa membuat dia maju secara finansial. Sejak saat itu, dia membuat keputusan. Dia mengubah cara dia berbicara tentang uang. Dia mulai mengizinkan dirinya untuk menerima. Dia mendirikan merek kosmetik alami dan dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia menghasilkan lebih dari 4 miliar rupiah per tahun. Itu bukan sulap. Itu adalah perubahan energi. Perubahan cara berpikir. Kamu harus pahami ini, uang tidak mengubah siapa dirimu. Ia memperbesar siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu orang baik, murah hati, dan sadar, dengan uang, kamu akan menjadi lebih dari itu. Namun jika kamu takut menjadi orang jahat saat menjadi kaya, maka masalahnya bukan pada uang, tapi pada kurangnya kepercayaan dirimu sendiri. Berdasarkan sebuah penelitian dari Pew Research Center, sekitar 62% orang memiliki hubungan emosional yang negatif terhadap uang. Ini termasuk rasa bersalah, kecemasan, takut menghakimi atau dihakimi. Sekarang pikirkan, bagaimana kamu bisa menarik sesuatu yang kamu kaitkan dengan rasa sakit? Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu mulai menyabotase dirimu sendiri. Kamu menolak kesempatan. Kamu menunda-nunda. Kamu membelanjakan uang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kamu menjadi kaku.
Dan pada akhirnya, kamu menguatkan ramalan yang kamu ciptakan sendiri. Uang itu sulit, aku tidak bisa menabung, tidak pernah ada yang tersisa untukku. Apakah kamu pernah mengalaminya? Pernah menerima sejumlah uang secara tak terduga, lalu tiba-tiba muncul kebutuhan mendesak yang harus kamu bayar? Atau pernah punya ide bagus, tapi kamu meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan untukmu? Pernah menolak pujian, hadiah, atau bahkan bayaran yang pantas atas pekerjaanmu, seolah-olah kamu tidak layak menerimanya? Itu semua adalah tanda-tanda jelas bahwa kamu secara tidak sadar menolak uang. Dan selama hal itu belum disembuhkan, kamu bisa belajar sebanyak apapun, mencoba sebanyak apapun, tapi tidak akan ada yang benar-benar berhasil dalam jangka panjang. Sekarang, coba dengarkan ini. Saat aku mulai menjadi kaya, bagian tersulitnya bukanlah menghasilkan uang. Yang paling sulit adalah belajar merasa nyaman dengannya. Aku merasa malu mengakui bahwa aku sedang berkembang. Aku merasa bersalah karena memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Aku bahkan sempat menyembunyikan pencapaian dari keluargaku sendiri. Dan apa yang terjadi? Aku mulai kehilangan apa yang sudah aku dapatkan. Karena energi dalam diriku berkata, ini salah. Aku tidak seharusnya punya ini. Baru ketika aku menyadari bahwa uang hanyalah alat yang netral, yang bisa aku gunakan untuk mencipta, membantu, dan membangun, kehidupan finansialku benar-benar mulai berkembang. Aku membebaskan diri dari rasa bersalah. Dan mulai bertindak dengan kesadaran dan tanggung jawab. Aku ingin mengajakmu melakukan hal yang sama. Mulai hari ini, perhatikan pikiranmu tentang uang. Setiap kali muncul kritik, rasa bersalah, atau kalimat negatif, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri. Gantilah dengan kalimat seperti, uang adalah sekutuku. Ia datang padaku dengan mudah. Aku menggunakannya untuk kebaikan. Berikut ini latihan sederhana tapi kuat. Selama 7 hari ke depan, setiap kali kamu memegang uang kertas atau kartu, peganglah selama beberapa detik dan ucapkan pelan-pelan, terima kasih. Selamat datang dalam hidupku. Kedengarannya konyol? Mungkin saja. Tapi cobalah. Karena hal itu mengubah cara pikiran dan tubuhmu berhubungan dengan uang. Dan ketika hubungan itu berubah, segalanya ikut berubah. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup dengan ketakutan akan tagihan. Kamu tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup. Kamu dilahirkan untuk berkembang. Dan kemakmuran dimulai dari izin. Uang bukan musuhmu. Ia hanya menunggu kamu berhenti lari darinya. Sekarang izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin terasa menyakitkan. Jika kamu terus bersama orang-orang yang sama, membicarakan hal-hal yang sama, pergi ke tempat-tempat yang sama, kamu akan terus mendapatkan hasil yang sama. Hidupmu adalah cerminan dari lingkungan yang kamu jalani. Dan jika lingkunganmu dipenuhi oleh rasa kekurangan, kira-kira apa yang akan kamu hirup? Mayoritas orang sama sekali tidak sadar betapa kuatnya pengaruh lingkungan terhadap pikiran mereka. Kamu bangun pagi, menyalakan televisi, dan mendengar bahwa negara sedang krisis, pengangguran meningkat, segalanya memburuk. Kamu pergi bekerja, lalu mendengar rekan-rekanmu mengeluh soal gaji, soal hidup, soal nasib. Kamu pulang ke rumah, buka ponsel, dan melihat orang-orang berkata bahwa hanya penipu yang bisa jadi kaya. Sepanjang hari, lingkunganmu memprogram dirimu untuk merasa takut, ragu, dan tidak berdaya. Dan jika dalam teks muncul nilai mata uang asing seperti 10.000 rial Brasil, itu harus dikonversikan ke nilai lokal, yaitu sekitar Rp2.500.000 Indonesia. Tulis dalam bentuk kata, sekitar Rp2.500.000 Indonesia, tanpa menggunakan angka atau simbol mata uang. Hal yang sama berlaku untuk semua angka. Semuanya harus ditulis dengan kata-kata, baik itu jam seperti pukul 7 pagi, atau referensi kitab suci seperti pasal 5, ayat 3. Tidak boleh ada angka atau tanda dalam teks. Sekarang aku mau tanya sama kamu, bagaimana kamu bisa berkembang dan sukses kalau kamu tenggelam dalam lingkungan yang dipenuhi energi negatif? Pernah nggak kamu coba melakukan sesuatu yang berbeda lalu malah dikritik? Pernah nggak kamu ceritain mimpi kamu ke orang lain, lalu mereka bilang, lebih baik realistis aja? Pernah nggak kamu pengen berinvestasi untuk diri sendiri, tapi malah dibilang itu cuma buang-buang uang? Itulah yang sering terjadi. Lingkungan jadi kayak sangkar yang nggak kelihatan. Kamu bergerak, kamu semangat, lalu ada aja yang narik kamu balik. Dan yang paling menyakitkan, seringkali yang nahan kamu justru orang yang paling kamu sayangi. Tapi dengerin ini, cinta itu bukan berarti tahu cara ngarahin kamu. Orang bisa banget sayang sama kamu, tapi tetap nggak tahu gimana caranya bantu kamu tumbuh.
Aku ingat seorang anak muda namanya Daniel, dia pernah ikut salah satu seminarku. Dia kerja sebagai montir, tapi punya mimpi besar buat bikin channel tentang teknologi. Dia punya bakat, punya harisma, idenya juga keren-keren. Tapi setiap kali dia ngomongin mimpinya, teman-temannya malah ketawa. Mereka bilang dia terlalu suka ngelamun. Keluarganya juga bilang mending dia fokus cari kerjaan yang beneran. Dia hampir nyerah. Tapi ada satu kalimat yang aku ucapin waktu itu yang benar-benar nyentuh hatinya. Kamu gak harus mutusin hubungan sama orang yang sayang sama kamu, tapi kamu punya tanggung jawab buat bangun hubungan sama orang yang bisa dorong kamu maju. Daniel akhirnya paham. Dia mulai menjauh dulu dari suara-suara negatif. Dia gabung ke komunitas orang-orang kreatif. Dia mulai rekam video diam-diam dari kamarnya sendiri. Sekarang, channelnya punya lebih dari 500.000 pelanggan. Dan kamu tahu apa yang dia bilang ke aku setelah itu? Yang ngubah hidupku bukan belajar soal kamera atau nulis skrip, tapi ganti siapa yang aku dengerin. Pernah nggak kamu mikir kayak gitu? Berapa kali kamu berhenti bergerak cuma gara-gara komentar dari orang yang bahkan nggak pernah punya keberanian buat coba apa-apa? Emang keras sih, tapi itu kenyataannya. Dan ingat, ini bukan soal ninggalin semua orang terus nyendiri. Bukan. Ini soal kamu sadar dan pilih siapa yang boleh masuk ke pikiran kamu. Perhatian kamu itu aset paling berharga. Jaga baik-baik, kayak kamu jaga brankas berisi emas. Dan ini bukan cuma kata-kata motivasi doang, ini terbukti secara ilmiah. Studi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh langsung pada rasa percaya diri, kemampuan ngambil keputusan, bahkan harapan hidup. Kamu secara harfiah menyerap pola pikir dari orang-orang yang paling sering kamu temui. Kayak wifi, walaupun gak kelihatan, kamu tetap terhubung ke frekuensi tertentu. Kamu tahu siapa yang benar-benar ngerti soal ini? Sylvester Stallone. Sebelum dia terkenal, dia bangkrut, ditolak sama semua studio, dan pernah tidur di jalan bareng anjingnya. Tapi dia nggak nyerah sama lingkungan yang penuh kekalahan itu. Dia pilih buat masuk ke isolasi kreatif. Dia nulis naskah Rocky dalam waktu 3 hari, nolak semua tawaran yang nggak kasih dia jadi pemeran utama, dan dia percaya banget sama visinya. Sampai akhirnya dia jadi ikon film dunia. Mungkin sekarang kamu mikir, tapi Bob, aku nggak kenal siapa-siapa yang positif. Nggak ada orang sukses di sekitarku. Dan aku jawab, mulai dari diri kamu sendiri. Kamu yang jadi frekuensi yang berbeda itu. Kamu punya akses ke internet, ke buku-buku, ke video kayak yang lagi kamu baca ini. Kamu bisa nyambung ke pikiran-pikiran hebat, bahkan kalau kamu lagi sendirian secara fisik. Itu juga yang aku lakuin. Dulu, waktu nggak ada satupun orang di sekitarku yang ngomongin soal pertumbuhan, aku kunci diri di kamar dan baca buku. Aku ulang-ulang kalimat-kalimat penuh kekuatan. Aku bangun lingkungan batin yang lebih kuat dari dunia luar. Dan kamu juga bisa. Beberapa hari ke depan, coba mulai petakan lingkungan kamu. Siapa orang yang selalu angkat kamu? Dan siapa yang narik kamu turun? Konten kayak apa yang kamu konsumsi? Obrolan kamu biasanya tentang apa? Setiap pilihan yang kamu buat sedang membentuk pikiran kamu. Dan pikiran kamu adalah yang membentuk masa depanmu. Ingat ini baik-baik, kamu bukan orang yang lemah. Kamu hanya sedang dikelilingi oleh berbagai hal yang mengalihkan perhatianmu dan membuatmu lupa betapa kuatnya dirimu sebenarnya. Ubah lingkunganmu, dan lingkungan itu akan mengubah dirimu. Boleh aku tanya sesuatu? Pernah dengar kalimat ini? Bersikaplah seolah kamu sudah memilikinya. Bahkan jika kamu belum tahu caranya, mungkin terdengar tidak masuk akal menurut logika umum, tapi dengarkan baik-baik, kalau kamu ingin keluar dari kemiskinan, kamu harus mulai bertindak seperti seseorang yang sudah keluar dari sana. Meskipun kamu tidak punya 1 rupiah pun di kantongmu. Meskipun kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Meskipun kamu merasa takut. Karena tindakanlah yang mengubah energi. Keputusanlah yang memicu gerakan. Bukan sebaliknya. Masalahnya, kebanyakan orang menunggu keadaan sempurna. Mereka menunggu uang datang, dukungan muncul, atau kesempatan mengetuk pintu mereka. Dan aku tanya padamu, sudah berapa lama kamu membuang waktu hanya untuk menunggu waktu yang tepat? Sudah berapa banyak ide yang kamu biarkan mengendap karena kamu tidak tahu semua langkahnya? Kamu tahu apa yang aku pelajari? Bahwa siapapun yang menunggu jalannya terlihat sepenuhnya, tidak akan pernah mengambil langkah pertama. Dan tanpa langkah pertama, tidak ada kemajuan, hanya kekecewaan. Aku pernah mengalaminya sendiri. Saat aku memulai usaha jasa kebersihanku,
Aku benar-benar tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak tahu tekniknya, tidak punya karyawan, tidak punya rencana bisnis. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak mau hidup seperti itu lagi. Jadi aku membuat keputusan. Aku mencetak kartu nama, membeli perlengkapan sederhana, dan mulai mengetuk pintu rumah satu persatu. Aku sering mendengar kata, tidak. Ada yang menertawakanku. Suatu hari, seorang ibu-ibu membentakku dan menyuruhku pergi dari halaman rumahnya. Hari itu aku pulang ke rumah dengan mata penuh air mata. Tapi keesokan harinya, aku pergi lagi. Dan keesokan harinya lagi. Dan seterusnya. Tebak apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, aku mulai menghasilkan lebih banyak uang daripada dokter dan pengacara, sekitar 100 juta rupiah per bulan, yaitu 100 juta rupiah jika ditulis dengan kata-kata. Karena aku bertindak. Meskipun aku tidak tahu caranya. Meskipun semuanya belum siap. Ada satu kalimat yang sangat aku suka dan masih aku pegang sampai sekarang. Kamu tidak perlu melihat seluruh anak tangga, cukup lihat satu langkah berikutnya. Kalau kamu tahu apa langkah selanjutnya, itu sudah cukup. Dan saat kamu melangkah, langkah berikutnya akan muncul. Hidup memang begitu. Ia memberi hadiah kepada mereka yang punya keberanian untuk bergerak. Kamu mau tahu hal yang menarik? Sebuah penelitian dari Universitas Columbia menunjukkan bahwa orang-orang yang membuat keputusan dengan cepat, bahkan tanpa semua informasi, memiliki tingkat keberhasilan jangka panjang yang lebih tinggi dibanding mereka yang menunggu kepastian mutlak. Kenapa begitu? Karena orang yang bertindak belajar lebih cepat. Memperbaiki lebih cepat. Berkembang lebih cepat. Hidup berpihak pada pergerakan. Sekarang jawab aku dengan jujur, apakah kamu punya ide yang sudah lama tersimpan? Mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, hanya karena kamu terus menunggu waktu yang tepat? Apakah kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang ingin lahir, tapi kamu terus menundanya? Apa sebenarnya yang kamu tunggu? Kamu pikir orang-orang sukses memulai dengan segalanya sudah siap? Sama sekali tidak. Orang-orang besar memulai dari kecil, tapi dengan pola pikir yang besar. Contoh paling terkenal adalah J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Dia menulis bukunya di kafe-kafe umum, saat dia sedang menganggur, seorang ibu tunggal, dan tidak punya uang. Dia menerima puluhan penolakan dari penerbit. Tapi dia tetap bertindak. Setiap hari. Dia menulis seolah dia sudah menjadi penulis sukses. Dan dia bersikap seperti itu. Hari ini, dia adalah seorang miliarder, dengan kekayaan sekitar 20 triliun rupiah, atau 20 triliun rupiah jika ditulis dengan kata-kata. Dan itu bukan karena keberuntungan. Tapi karena dia bertindak bahkan sebelum tahu bagaimana caranya. Dan kamu? Apakah kamu akan terus menunggu? Atau mulai bergerak? Sekarang aku ingin ajak kamu melakukan latihan kecil. Ambil sebuah buku catatan, boleh sekarang juga, dan jawab pertanyaan ini. Apa yang akan aku lakukan hari ini jika aku sudah menjadi orang yang makmur? Tulis semuanya. Tanpa ragu. Dari cara kamu berpakaian, dengan siapa kamu berbicara, apa yang kamu unggah di media sosial, bagaimana kamu menjaga kesehatanmu, sampai bagaimana kamu memulai harimu. Semuanya punya peran penting. Tapi yang paling penting adalah, pilih satu hal dari semua itu, dan lakukan hari ini juga. Tidak masalah seberapa kecil itu. Bisa saja kamu bangun 30 menit lebih awal. Bisa juga berbicara dengan lebih percaya diri. Atau berhenti mengeluh. Intinya adalah melakukan sesuatu yang mencerminkan versi dirimu yang baru. Karena ketika kamu mulai bertindak seolah-olah kamu sudah mencapai tujuanmu, kamu mulai selaras dengan frekuensi yang tepat. Dan hidup pun mulai memberimu tanda-tanda. Kecil dulu, lalu membesar. Itu tidak bisa dihindari. Kamu tidak perlu izin. Tidak perlu jaminan. Kamu hanya perlu membuat keputusan. Dan jika kamu memutuskan sekarang, segalanya berubah. Karena ketika pikiran memutuskan, seluruh alam semesta ikut bergerak. Selalu begitu. Banyak orang meremehkan hal ini, tapi aku bisa katakan dengan yakin bahwa rasa syukur adalah jalan pintas tercepat menuju kemakmuran. Mungkin terdengar terlalu sederhana, bahkan terlalu spiritual bagi sebagian orang, tetapi jika kamu benar-benar memahaminya, rasa syukur bisa menjadi pendorong terbesar dalam mempercepat kemakmuranmu. Dan saat aku bicara soal rasa syukur, aku tidak sedang membahas ucapan, terima kasih, otomatis ketika seseorang membukakan pintu. Aku bicara soal hidup dalam kondisi penuh rasa syukur. Bernapas dengan syukur.
Merasakan syukur bahkan sebelum hal-hal baik terjadi. Di sanalah letak rahasianya. Kebanyakan orang hidup hanya melihat pada kekurangan. Pada apa yang tidak mereka miliki. Pada apa yang telah hilang. Dan dengar ini baik-baik, apa yang kamu fokuskan akan berkembang. Jika kamu fokus pada kekurangan, kamu akan menarik lebih banyak kekurangan. Jika kamu fokus pada rasa takut, kamu akan menghadapi lebih banyak situasi yang menakutkan. Tapi, jika kamu fokus pada apa yang sudah kamu miliki, pada apa yang sedang datang, pada apa yang kamu yakini pantas kamu terima, frekuensimu berubah. Dan dunia pun mulai meresponsmu dengan cara yang sangat berbeda. Apakah kamu pernah mencoba bersyukur atas sesuatu bahkan sebelum kamu menerimanya? Pernah merasakan getaran dalam perut saat membayangkan sesuatu yang indah datang padamu, lalu kamu berkata dengan suara lantang, "Terima kasih, terima kasih, terima kasih," seolah itu sudah terjadi? Itulah menciptakan. Itulah membentuk kenyataan dengan emosi dan niat. Itu yang para guru besar selalu lakukan. Dan itu juga yang dilakukan oleh pikiran-pikiran yang makmur. Mungkin kamu berpikir, tapi Bob, bagaimana aku bisa bersyukur kalau hidupku sedang berantakan, penuh masalah, banyak tagihan, dan aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Aku paham kamu. Aku pernah berada di titik itu. Ada satu masa dalam hidupku, sebelum semuanya berubah, aku duduk di lantai dingin sebuah apartemen kecil, dikelilingi oleh tagihan-tagihan, sambungan telepon terputus, dan kulkas hampir kosong. Aku baru saja kehilangan klien besar, dan malam itu aku berpikir untuk menyerah. Tapi sebagai gantinya, aku tarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan mulai bersyukur. Bukan karena apa yang aku miliki, karena kenyataannya, saat itu aku seperti tidak punya apa-apa. Tapi aku bersyukur atas visi yang kumiliki. Atas kesempatan untuk memulai kembali. Atas pelajaran yang diajarkan oleh rasa sakit itu. Dan percayalah, malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Itu bukan sihir, bukan juga keajaiban yang instan, tapi itu titik balik. Karena ketika kamu berubah dari dalam, dunia di luar pun ikut berubah. Selalu begitu. Dan ini bukan cuma kata-kata indah. Ilmu pengetahuan sudah membuktikannya. Penelitian dari Universitas California di Berkeley menunjukkan bahwa orang-orang yang secara konsisten mempraktikkan rasa syukur memiliki kesehatan fisik yang lebih baik, keseimbangan emosi yang lebih stabil, tidur yang lebih nyenyak, dan, percaya atau tidak, membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Rasa syukur secara langsung memengaruhi bagian otak yang bertanggung jawab atas motivasi, fokus, dan tindakan. Ini bukan spiritualitas yang tidak berpijak pada realitas, ini ilmu saraf. Omong-omong, 30 ril Brasil kira-kira setara dengan Rp94.000 Indonesia. Sekarang, izinkan saya menunjukkan sisi lain dari cerita ini. MC Hammer, salah satu rapper yang paling dibayar di tahun 90-an, pernah memiliki kekayaan lebih dari 400 miliar rupiah. Dia tinggal di villa besar, mengendarai mobil mewah, dan mengadakan pesta-pesta besar, tetapi dia tidak pernah mengembangkan rasa syukur. Hidup dalam kemewahan, tanpa kesadaran, tanpa menghargai apa yang sudah dimilikinya, dia menghabiskan semua yang diterimanya. Hasilnya, dia bangkrut. Kehilangan semuanya. Karena apa yang datang tanpa rasa syukur, akan cepat pergi. Itu seperti air yang mengalir melalui celah-celah jari. Apakah kamu pernah merasa mengeluh tentang rumahmu, pekerjaanmu, tubuhmu, atau hidupmu? Apakah kamu pernah merasa iri dengan seseorang, tanpa menyadari bahwa kamu memiliki hal-hal yang banyak orang akan lakukan apa saja untuk memilikinya? Sikap seperti itu menutup pintu. Namun, ketika kamu mulai bersyukur bahkan untuk hal-hal kecil, segelas air, atap yang melindungimu, tubuh yang membawamu, kamu mulai membuka ruang untuk menerima lebih banyak. Dan lebih banyak. Dan lebih banyak. Saya ingin mengajakmu untuk melakukan sebuah latihan. Tetapi saya ingin kamu melakukannya dengan serius. Selama 30 hari ke depan, setiap malam sebelum tidur, tuliskan 5 hal yang kamu syukuri. Tapi tulislah dengan cara yang berbeda. Tulis seolah-olah semua yang kamu inginkan sudah menjadi kenyataan. Misalnya, saya bersyukur atas rumah indah tempat saya tinggal. Saya bersyukur atas pelanggan luar biasa yang membayar saya dengan senang hati. Saya bersyukur atas kesehatan yang bersemangat yang saya rasakan di tubuh saya setiap hari. Pada awalnya, mungkin terasa dibuat-buat. Tapi teruskan. Karena pengulangan menciptakan keyakinan. Dan keyakinan menciptakan kenyataan.
Kamu akan mulai menyadari bahwa pikiranmu perlahan-lahan menyesuaikan dengan frekuensi baru ini. Kamu akan mulai bertindak berbeda. Kamu akan membuat keputusan yang lebih sadar. Kamu akan menarik percakapan, kesempatan, dan jalan yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Dan semua itu dimulai dengan kata sederhana, terima kasih. Rasa syukur adalah kode rahasia untuk kemakmuran. Mereka yang memahaminya, tidak akan pernah kembali hidup dalam kekurangan. Jadi, katakan padaku, apakah kamu akan terus mengeluh, atau kamu akan mulai bersyukur seolah-olah kamu sudah menerima semua yang kamu inginkan? Alam semesta sedang mendengarmu. Dan dia merespons getaranmu. Citra dirimu, hubunganmu dengan uang, lingkungan tempat kamu tinggal, tindakan yang kamu ambil, bahkan tanpa tahu bagaimana, dan tingkat rasa syukur yang kamu tunjukkan, semua itu sedang membentuk kenyataanmu saat ini. Tidak ada yang akan berubah jika kamu tetap menjadi orang yang sama. Tetapi jika kamu menerapkan apa yang kamu pelajari di sini, dengan keberanian, niat, dan kebenaran, 30 hari ke depan bisa menjadi hari-hari yang paling transformatif dalam hidupmu. Dan jika kamu merasa video ini adalah sebuah panggilan untukmu, maka jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang muncul di layar kamu adalah langkah berikutnya dalam perjalananmu. Satu langkah lagi untuk menjadi 1% lebih baik dari dirimu yang sekarang. Dan percayalah, 1% ini akan membuat perbedaan besar seiring berjalannya waktu. Terima kasih banyak telah berada bersamaku sampai di sini. Aku akan menunggumu di video berikutnya. Mari kita terus tumbuh bersama.